Udah habis. Terakhir gue bener-bener terakhir yang masih dapat rumah sekitar ya nggak gede lah 60 meteran. Sedang lah kalau meter lumayan. Sekarang kelas Panjang lagi 60 meternya manjang. Ke bawah ke basement. Enggak ke bawah Pak, ke bawah. Ke bawah. Sampai kecium sepiteng. Ke bawah. Sampai kecium sepiteng. Itu cium. Sebelah septic tank lagi Aku sih anjing. seneng ya rumah kamu rapi, tapi aku nggak betahnya bau tai. Kayak apa ya bau tai. Padahal emang di sebelah. Tok, ada RT baru. Namanya Robert David Caniago. Juru masak internasional. Saya bisa masak. Gue denger ini dari mulut dia udah tahu udah berapa puluh kali. Anjing. Kan namanya David. Pak David nih. Anjing banget. Asli, dan sering banget nih, nggak siaran, nggak di podcast ini, Robert David Caniago, juru masak internasional. Apa lo gua? Apa cengkok-cengkoknya anjing? Lah, Diulang-ulang. lah tikus tuh, lah omen tuh. Itu kan iya, Dono. Di muka ada ayam goreng di topi masaknya. itu Ratatouille itu terinspirasi Dono Warkop. Oh iya? Ini baru tahu lu. Baru tahu. Yang tikus bisa masak. Iya. Baru tahu. Serius tuh, Fit. Ya Allah, pengetahuan movie lu cetek ya? Emang cetek gua. Iya itu terinspirasi dari situ. Ratatouille yang Iya, Prancis Prancis, yang ya. tikus tiba-tiba jadi koki. Itu terinspirasi dari Nangis, warga DKI. Yang tiba-tiba Himdamsik masuk bawa shotgun. Lah omen tuh, lah tikus tuh. Lah tikus tuh di bawah meja. Terus Iya. bapak-bapak pakai topinya lompat tuh. Bodoh amat. Gak suka film ya? Iya, dia nggak pernah nonton. Dari Dia Pak nontonnya RT, bokep. Robert David Caniago, bahas Warkop. Itu sejarah namanya sejarah. Siapa nama tikusnya? Omen. 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 Lihat Omen. Omen, Lihat Omen. Aduh bingung. Abis makan daging dikasih racun. Ketuker racunnya sama makanan orang kan. Aduh bingung kata kasino. Aduh bingung. Main tarik-tarikan tuh kan buyung aja sama ibu-ibu ini punya saya. Terus dimakan kucingnya muntah. Bodoh amat. Gua gak mau bahas ini. Kucingnya muntah. Kucingnya muntah. Iya. Terus dia sama kasino dia balik lagi anjing berarti kucing dikasih ham. Berarti bener. Muntah, Itu berarti kena racun. Ibu-ibu mau makan nih ditarik lagi sama dia. Pas dicek ke sono ternyata Lo tau gak ibu-ibunya tuh si itu Si Pari itu yang gemuk. Iya, sama iya. yang Putri Duyung. Farida, siapa namanya? Farida. Lupa lagi Farida. namanya. Gloria. lupa juga gue. Farida Gloria, siapa namanya? Iya kan? Iya. Ngapain bahas ginian aja? Sejarah Pak, itu Oh, iya, bahas benar. sejarah, bagian dari sejarah. Sejarah. Gue kan pecinta sejarah gue. Sebagai komedian. Iya asli. Luar Berarti biasa. ngebahas film Dulu gua komedi, satu legend. manajemen sama Benny contoh gua sama dia dulu. Benny apa? Benny contoh manajemen kan kita dulu di apa radio Sama Ijong. sama Ijong. Jonathan Christie. Ya kan contoh. Ponakannya Om Benny. Contoh manajemen. Lu udah nggak siaran lagi ya Pete? Enggak, Sama sekali. sama sekali enggak. Terakhir ya di Hot FM tuh di Mari. Heeh. Tapi nggak. Terakhir keluar, gue keluar, sekarang semua keluar. Padahal gue keluar sendiri aja, gak ngikut-ngikut tau. Iya, ya. Tapi lah banyak yang keluar, ternyata gue pioner. Karena ada yang yang keluar dari Mari. ada yang keluar, ada yang dikeluarin. Ada diputus kontrak tuh ada. Mending gue ya, mending gue mengundurkan diri ya, Betul, resign-nya. lebih kayak gitu. Ada yang Emang keluar, ada yang dikeluarin. lo keluar dengan apa Pride, ya? pride. Nggak ada beban. Betul. Kalau diputus kontrak tuh aduh rasanya anjir. Cuma dikasih selamatan doang ya kan. Tapi kan launchingnya di kapal pesiar.
Itu radio yang mana ya? Tapi di kapal pesiar, Pak. Gua launching. Ada gue pernah, iya. Radio apa itu Pernah launching di kapal siaran. pesiar? Jadi gue habis lepas dari JAK, grup Mahaka, gue siaran sama Anto. Radio apaan? Radio TNI kali, TNI AL. Kapal pinisi katanya. Ada di TNI AL. salah satu nih. Di siarannya ngecek frekuensi doang gitu. Gitu. Jadi ada salah satu sales ada yang ngomong sama gue, nanti kita launchingnya di kapal pinisi. Anjay. Iya. Kita party muterin Pulau Seribu. Ya, Keren. kalau nggak nyampe, ya 950 lah. Tapi gitu, wah semangat dong. Semangat lah. Iya. Radio di Jakarta. Gila. Ngeri banget. Set. Cuma 7 bulan. Tidak ada Sembilan. Tidak ada launching. Tidak ada launching. Kontrak tidak selesai. Kontrak tidak selesai. Kan kontraknya setahun. Setahun. Tidak sampai setahun. Bila kita bisa kita ngobrolin yang lain. Iya benar. Kayak lebih cerah masa depan tuh ke stand up ya, kayaknya sekarang ini ya. Nggak tahu deh kata Enggak. David. Gue tidak merasakan lagi kata David. Nggak juga. Iya, gue nggak merasakan lagi. Gue nggak merasakan itu Iya, lagi. iya. Kalau gue cerah mah gue nggak kesini kayaknya. Gue tidak punya waktu luang deh. Apa mungkin konten kreator lah, kayak lebih menjanjikan. Ya bisnis kreatif sih selalu menjanjikan ya. Cuman kayak misalkan kalau stand up kan itu pakem ilmunya. Tapi apakah lu cuman bisa stand up? Iya. Apakah lu bisa yang lain? Kalau gue yang gue rasain ketika gue belajar stand up, gue nggak cuman belajar stand up komedi ngelawak tunggal. Gue belajar Semua aspeknya. semua aspeknya. Gue belajar Public speaking, gue belajar nulis juga. Makanya ketika gue ngerasa di stand up nih udah banyak saingannya kan, Betul. terus bermunculan orang-orang baru, gue punya keahlian lain yang bisa gue pekerjakan, maksudnya yang bisa gue karyakan buat nyari duit gitu. Kayak sekarang Fit lo sibuk lo. nulis film jadi komedi consultant di film. Oh, yang lagi berjalan film yang udah lo sekarang ini. Tahun 2025 ada 5 film yang gue terlibat. Wih, oke. Bravo, Gunung Mamento. 5 film. Sekarang jadi lebih di belakang layar. Di belakang, enggak di samping. Samping. Karena Kalau di belakang layar syuting kelihatan. dia ada tuh di Belakang samping kan. tembok. Dia sambil ngecek tuh selama syuting tuh. Ya kan komedi consultant, kadang dia yang nulis. Film apa Fit yang udah jalan? Ada filmnya judulnya Sah Katanya itu sutradaranya Lulu Hendra yang main di Mas Anggara sama Nadia Arina itu gue terlibat. Terus ada juga GJLS The Movie. Oh, itu lu ngapain di gitu? Itu komedi consultant juga, terlibat juga. Seru. Si ibuku itu. Ibu-ibu. Ntar lagi nih ya, tayang ya. Juni itu. Juni. Ntar lagi tuh, Ntar jangan lagi lupa tuh. Ibu. Ayolah. Susah banget. Ibuku, Ibu-ibu. Emang anjing mereka tuh. Lu nonton deh di YouTube. Mereka udah sering bikin film pendek. Kan? film pendek ya? Terakhir gua nonton nih kan gua motoran bareng kan sama ya anak-anak itu Rigen. Nonton Bang. Ini baru rilis nih film pendek. Ini pas gua nonton judulnya Uduk. Pas gua tonton anjing gua bilang sama Rigen balikin Kuota. kan itu berapa menit ya? Iya. Filmnya 20 menit ya. Balikin 20 menit gua. Ini film apaan anjing gak jelas. Tentang? Lu nonton dah. Ya nanti gua Kalau lu gak emosi sih keren lu. Ini film apa? Gua bilang gitu kan. Ini absolut cinema banget. Absolut Cinema. Kesel, lu lihat deh. nonton. Jadi Uduk. iya itu dia sempat mau diambil sama Quentin Tarantino. Enggak mungkin. Gak mungkin sama Quentin. Gak mungkin. Mau diambil tapi Diambil kan? Diam-diam. Supaya jangan sampai nggak tayang. Supaya jangan sampai tayang. diambil filenya. yang belum nonton coba nonton dah. Uduk. Itu anjing dia film apa? Kayaknya dia sekalian cek ombak ya. Kayaknya ibu-ibu bakal kayak gitu juga. Iya, Mirip-mirip kan? kayak gitu mirip. Terus, komedinya mereka lah ciri khasnya. Sing men, ini gue film apa sih ini? Menyalahi kaidah film tabrak semua dia. Benar. Lu ada nih lagi syuting, ibaratnya tiba-tiba, ya, gimana? Bocor. Ada Tapi, orang ngomong? Iya, tapi tetap aja diembat. Disikat juga. Ada tuh si Regen lagi ketawa apa ngapain? Ada. Suaranya.
tetap masuk aja. Ada kita lagi syuting Bang di daerah Senen, Matraman. Ada anak kecil pengen in frame. Ya pengen udah, masuk kamera. masuk. Diajak. Random abis. Anak segitu syuting di depan rumahnya Bang. Dia terus emaknya ngomong, Bang Boleh anak nggak? saya nangis. Gitu. Pengen. Udah mau ikut. Adegannya Rispo nangis, dia HP-nya kelindes. Terus ada 3 orang anak kecil, Ikut 3 nangis. orang cuman ngetawain doang. Kamera roll action, wow seriusnya yang 3 orang kan, 1, 2, 3. Terus ada satu anak tiba-tiba kucing lewat, sama dia dilempar si kucingnya. Itu lagi on cam. Nggak di-cut lagi. Tapi lu terlibat Fit di situ film itu. Terlibat jadi komentator. Yang anjingnya sutradaranya Monty, Pak. Iya, Hah, Monty Tiwa. Monty Tiwa. Tiwa. Dia sampai dia 9 stres. naga. Iya, dia sampai ini film apa sih? Dia aja buat produksi film 9 Naga, film-film karya-karya film Indonesia gede-gede. Iya, dia saudaranya Monty. Dia dulu anak buahnya si Rudi Sujarwo kan, masih bisa dia bikin. Dia saudaranya Ya mungkin natural kali ya, pengen natural. Iya. Terus ada adegan nih ya, si Kasino. Dia udah beda lagi. si anjing. Gua sampai bengong gini. Kenapa ada kasino? Gila kucingnya muntah. Aduh bingung. Berarti ketuker ini hamnya. Ada racunnya ini. Ribut-ributan dia tarik-tarikan sama ibu-ibu. Fit, lo kan udah jadi bapak-bapak. Anak mah gua. Ngajak jadi bapak-bapak belum. Lu belum jadi bapak-bapak ya? Belum, umurnya masih 35 umur gua. Wih, Yang mana umurnya bapak-bapak. Anak 2. anak 2. Sekarang berarti udah paling gede. Paling gede 5 tahun mau 6 tahun. Wah, beda jaraknya nggak jauh sama yang kedua ya? Jaraknya 3 tahun. 3 tahun. Gua lihat dia kan ini banget nih, bikin konten lucu-lucu banget kan. Apalagi waktu zamannya Covid yang sepeda tuh, wah, anjing. Oh, keresahan bapak-bapak. Oh, itu yang ngomong sendiri ya. Anjing banget gua bilang tuh. Suhasu. Bapak, sepeda. Suara sepeda. hati suami. Nah, lo ngomongin ngebahas soal sepeda, Sepeda. ya kan? Di saat itu emang orang nggak lagi Semuanya sepedahan. main sepedahan, Main sepeda, Pak. ya kan? Goreng tuh sepeda tuh. Harganya gila-gila, Pak. Edan. Gitu. Itu hiburan banget sih buat gua. Gila. Semuanya, semua orang tuh relate banget dengan sepeda. Itu gara-gara itu sepeda Nabi Adam yang diarap tuh. Yang ibu-ibu. Zaman Nabi Yang ibu-ibu belum Masya ada sepeda Allah. Mali. Iya ya Pak, yang itu yang tahu kan yang viral Bu yang Masya Allah ya Allah sepedanya gede banget yang itu tahu Pak? Tahu kan? Duluan itu apa yang pelan-pelan Pak Supir? Nah itu bareng Pak. Itu kan bareng ibu-ibu itu pelan-pelan Pak Supir, Masya Pelan-pelan, Allah. Pak Supir. Sepedanya itu terinspirasi dari sepeda pas Covid di kita Pak. Iya. Tubuh sepeda itu. Sampai men itu di forward sama ke grup sepeda. Ya dari sepeda biasa aja ya, sampai sepeda yang mahal banget. Ada dia. Ada dia. Kontennya dia. Ya kan anak-anak dulu anak road bike kan sepedanya lo tau ratusan juta. Iya Brompton. Brompton zaman itu kan. Wim Cycle. Apa? Wim Cycle. Kambing Pak, yang kambing bisa Terus terbang. dia belum lama kawin waktu itu. Ya, iya baru kawin. Baru-baru Nikah, kan? lo kan Iya, tahun baru nikah. 2019, Masih ada 2019 keresahan-keresahan. 2018 gue nikah. Iya 2018 ya. Kan masih di radio itu. Cabut lo radio. Masih ya, gue masih di radio. Masih itu ya? Masih di radio gue. Oh, dia lagi nyampein keresahan-keresahan dia jadi suami. Begini amat ternyata kawinnya gitu. Nah, kan bininya cantik. Posesif tapi bini lo kayaknya. Cantik mukanya, akhlaknya. Wow. Waduh. Kenapa pada kaget sih Pak? Waduh. Akhlaknya Pak. Akhlaknya ya. Akhlaknya. Nggak Ya, kalah cantik kalau ya. pulang nggak bawa duit, seru pulang Akhlaknya lagi. nggak- maksudnya akhlaknya nggak kalah cantik. Iya, akhlaknya. Fisiknya sama, seimbang. Sudah. Itu paling Gue penting sapuin, sih. Pit. Tenang, Pit. Gue sapuin. Ya ntar gue yang nyapu di rumah. Lu nyapuin di sini, gue yang nyapu di rumah. Tenang aja, gue tenang aja. Gue Udah ada silat lidah. Iya, gue mah udah Terus dia punya bikin self defense. Dia bikin spesial soalnya dia yang stand up, gue yang deg-degan nih si David aman gak sampai rumah ya?
Anjing cuek Kadang gue banget. suka mikir gue terlalu kejam gak ya? Ngebahas cuek banget dibikin special show materi bininya anjir. Iya. Keren sih. Tapi Lu. dia nonton. Hebat. Nonton, Nonton, mertua gue juga hadir. nonton, mertua gue. Hadir mertuanya semua kena sama dia. Dibahas semua sama dia. Gimana? Hah? Mertua lo sama bini lo gimana? Aman-aman aja. Aman-aman aja. Makanya nggak berkah nih sih. Makanya nggak berkah. Bener ya? Mengumbar aib rumah tangga. Mengumbar aib rumah tangga. Makanya nggak berkah. Iya kan? Padahal kan ustadz ngajarin. Iya kan, tutup aib rumah tanggamu. Betul, Jangan jangan sampai orang. Semua orang Ini tahu. gue bawa ke podcast, gue bawa ke stand up, gue bawa ke spesial. Anjir, Cuek banget anjir. Gue yang deg-degan gue yang nonton. Anjir nih cuek banget dia. Tapi Dibahas-bahas. kalau boleh jujur Pak, itu bagian dari self defense gue. Karena Karena nggak mungkin ya. beruntung lah gue punya pelampiasan. Betul. Gue nggak kebayang orang-orang yang ya. di posisi kayak gue yang Tapi nggak bisa tidak punya medianya. media untuk melampiaskan. Buat menyampaikan itu keresahan-keresahan. Iya, itu. kan banyak yang ujungnya juga perceraian. Iya sih. Ya sorry to say, misalkan istri bunuh suami atau sebaliknya, itu kan karena mereka nggak punya pelampiasan, karena mereka mendem. Iya. Serem juga. Nggak punya medianya. Iya, jadi ya gue bukannya membela diri, tapi gue yakin itu sebagai self healing gue, dan juga kan mendatangkan rezeki kembali buat gue, yang dimana gue juga akhirnya balikin lagi ke istri gue. Iya, Dan gue juga udah sesuai persetujuan istri kok. Pastilah. Boleh nggak? Boleh nggak Iya nih? kan gue ini juga laporan juga, kayak orde baru, laporan dulu, materi harus di store, iya kan? Iya kan, ada materi zaman departemen dulu penerangan, kan, dulu kan. iya zaman ngelawak zaman dulu kan harus setor materi, mana yang boleh, mana yang enggak. Bapak lahir tahun berapa Mas sampai nggak tahu orde baru? Hah? Orde baru apa nggak tahu? Iya. Terus ada menteri Lahir tahun berapa Bapak dan bohong? lo kan masih forkot dulu. Gua nggak ngalamin. Iya, kirim ya pokoknya konsultasi dulu mana boleh. Betul. Kalau dia bilang kayaknya ini aku agak gimana gitu ya. Dari zaman Orba ya. Orba. Karena setahu gua pelawak-pelawak kemarin juga ada yang gitu, mesti store dulu. Boleh nggak nih gua Zaman kapan? zaman belum baru berapa tahun terakhir pejabat-pejabat juga kan. Oh jadi maksud lu kalau mau orde di baru tuh roasting, masih ada sampai sekarang? Enggak berubah. framing begini Gila, nih. gila. Gua ngambil air dulu, ngambil air. Kayaknya sih enggak sih, Fit. Wih, aktivis ngambil minum siap camping depan gedung DPR. Ayo Pak. Yang membakar semangat para mahasiswa. Camping bareng Firsa sama Jawin. Sama Dawin. Iya. Jadi gimana? Apanya? Masih jadi anak abah. Gua udah mau belokin dia ke situ Gak mau kecebur sendiri. Pengen ceburin orang. Enak kan, Fit? Masuk ke dunia politik tuh sebenarnya Itu pelajaran banget buat gue Pak. Pelajaran banget. Gue kayaknya gue setiap langkah yang gue ambil ada hikmahnya sih. Maksudnya kayak kemarin gue memutuskan untuk terjun ke politik praktis sampai bener-bener nongol ada di sisi satu capres, itu bukan sesuatu yang remeh buat gue. Itu perjudian yang luar biasa, yang gue udah sadar betul resikonya, gue Ya, udah sadar betul resikonya. dampaknya gitu. Jadi kalau lu tadi nanya apa? Masih anak abah? Iya. Ya saat ini gue coba untuk setia pada ide, bukan setia pada sosok gitu. Keren. tapi lo mengaplikasikan tetap kalau lewat media juga. Kalau lo mengaplikasiin, maksudnya lo punya strategi nih dari satu apa ya, politik atau apa gitu, lo tetap menyuarakan di sosial media lo juga atau gimana? Iya sebisa mungkin platform yang gue punya kan itu yang gue suarakan gitu. Tapi itu tuh sesuatu yang berat. Tadi konsistensi tuh berat. Tadi saya dengar Pak Eri tuh ngobrol. Sama Pak Eri? Iya. Iya. Oh, Pak Erick Pak Thohir. Eri. Pak Eri ngobrol. Di episode sebelumnya kan ada Pak Eri. Oh iya benar. Iya betul. Kok gue bisa tahu gitu kan ngobrol gue sama Pak Nggak Eri. tahu. Pak Eri tuh Minggu lalu soalnya minggu lalu. Iya, mungkin nonton di rumah Iya, tuh. sebelumnya. kebetulan. Iya, sebelumnya. Iya. Kebetulan nonton sekarang di tuh. rumah. Iya gue nonton episode dia. Tuh. Udah tayang tuh. Live gue nontonnya.
Sejak kapan kita ada YouTube live ya? Live gue nontonnya. Konsistensi atau mempertahankan itu kan susah. Yeah. Sekarang gue ada di mode dimana mungkin gue nggak sekenceng dulu untuk bersuara segala macam, karena ya gue harus sadari resikonya. Ini balik lagi ya, gue bukannya bilang ya lu apa namanya lembek lu, playing victim segala macam. Enggak, gue cerita aja kalau dampak yang gue terima kemarin pada saat ikut politik praktis itu ya ke ekonomi, ya ke psikologi. Gue sih biasa aja, tapi bini gue tuh yang lumayan agak, orang yang sekitar lo ya. Sekitar gue yang lumayan agak stres, kena ya, berlebihan lah, kena psikisnya gitu. Secara ekonomi pun kemarin gue lapor pajak di tahun ini itu pendapatan gue berkurang 200 juta. Wow, gila. Itu karena gue males. orang berangkat kerja jam 8 gue masih ngopi depan teras, nontonin orang berangkat kerja. Pak kerja, iya. Golep aja. Tapi di rekening lo kan tetap masuk terus kan, ada. Ya rezeki mah ada aja Pak, ya tapi kan? gue sadar ada dampaknya lah. Ada dampaknya iya. kemarin. Tapi pace lo dulu kemarin rezeki lo bubut, sekarang lo yang kayak slow. Tapi tetap ada masuk. Tetap ada. Ya enak ya. Lu kenapa tiba-tiba golf? Gue golf tuh kayaknya Betawi sama golf tuh kontradiksi. Biar taunya gue sih Betawi tuh mangkas nangka tak. Lo tang cempedak. Lebih spesifik cempedak. Cempedak bawah ya. Mantap bawah. Nangka mah masih orang mana juga masih Cempedak. Paling nyiram, kalau kebun ke bawah nyiram jalan pakai air gua. Anjir. Sore-sore lagi. Iya. Pakai pengki yang dari Kalengcet. Benar. Dari got lagi. Potong. Orang itu nggak peduli orang sore-sore lewat pulang Nggak kerja, peduli. Pak, dia nyiram aja. Nyiram aja. Gerah. Pakai kaos kutang doang sama sarung kan. Gerah. Panas. Apa hubungannya ya? Bodo amat. Kata dia jadi adem. Jadi adem. Kalau Jadi nggak jalanan berdebu. disiram tuh adem. Tahu gue sih biar nggak berdebu, tapi kalau panas kan Adem katanya. Oh. Anginnya jadi ada uap-uapnya. Oh. Kayak vape gitu ya, adem gitu ya. adem. Uap-uap vape. Gimana ceritanya, Pit? Golf awalnya tiba-tiba. mertua gua Justru suka, mertua lo. suka main golf, yang mertua yang cewek ya. Diajak. Terus dia sering main sendiri turun lapangan, terus sering minta temenin. Karena bini lu nggak main. Bini gua nggak main, bini gua Oke. pemalas Pak. Nggak olahraga dia, malas olahraga maksudnya. Oh iya. Sama Iya. olahraga. Kalau lu masih aktif ya. Kalau gua aktif olahraga. Males bini Malas lu. olahraga, bini gua malas olahraga, Apa aja, malas Pit? bebenah. Berarti lu yang bebenah lu. Ya, bilang ntar pulang deh nyok. Iya benar. Males masak. Males banyak ya malesnya ya. Kirain olahraga doang. Ternyata banyak. Gue baru ngomong nih di sini nih. Makasih ya Jody. Bukan. Gue jadi kebuka nih habis dari sini nih. Banyak ya. Tapi kodrat Banyak ya. sekarang di Jakarta kayaknya laki yang sekarang bebenah deh. Dulu mungkin cewek atau ibu-ibu ya, atau istri kita, gue juga merasakan sih gitu loh. Istri gue tuh kalau pulang kerja juga udah ya nggak ngapa-ngapain udah. Ya nggak boleh dong Pak. Boleh. Pak. Tapi emang kodrat cewek yang maksudnya gini, kita kayak ngerasa ini kayak kebalik tuh. Wih patriarki dia Pak. Patriarki ini Gitu potong di berharapnya. TikTok Iya. ya kan. Wah, Dia habis berharapnya diserang tuh lu. pulang dipijitin. Wah, lu maunya dianggap sebagai raja, kaki lu dicium, dicuci. Disediain. Pulang kerja, iya kan? Anjir, akhirnya diminum. Iya, disuapin anggur gitu ya kan. Terus ada yang ngipas-ngipas gitu ya. Lu mau begitu, Jod. Itu cuma ada di film. Nyatanya Nggak nggak ada. di dunia nyata. Iya. Terus akhirnya mertua lu ngajak lo. Ngajak gua, awalnya gua juga kayak gitu sama orang Betawi main golf udah mahal. Justru kampung gua digusur gak jadi lapangan golf. Bener, udah mahal. Makin mahal bolanya makin kecil lubangnya juga. Iya benar. Olahraga gitu, Pak. Makin kecil, Makin kecil lubangnya, makin kecil Itu bolanya, dioperasi. makin mahal. Lubang bisa kecil itu dioperasi. dari basket ya, ringnya. Iya. Bola kan gawang. gawangnya gede, murah. Murah lapangannya. Masih bisa patungan, golf Patungan. sendiri, Pak. Sendiri, nggak bisa. Alat tuh mahal Gak loh. bisa patungan. Alat golf tuh mahal banget tuh. Iya. Belum alat tuh, apa? Stick. Belum aparel. aparelnya. Sepatu, Iya, sepatu harus ada yang kayak apa? spike. Spike-nya. Mahal, Pak. Makanya gua nggak beli betak gua. Bahasanya betak kan.
Anjing, Ngebetak betak. sepatu golf bisa juga. Kayaknya nggak hari-hari deh orang jalan pakai sepatu golf. Tanggapan. Ngebetaknya Nggak betak gimana? apa? Di ngomong ya? Si ada tuh orang hari-hari ke mall kemana jalan-jalan pakai sepatu golf. Ah gue betak. Gue minjem punya. Lo main di mana, Fit? Di Pondok Indah? Pondok Cabe, buset Pondok Indah mahal banget. Lah Pondok Cabe juga lumayan. Ya beda cabe sama Indah mahal tuh, Pak. Iya, Pondok Cabe, Pondok Indah beda cabe sama Indah mahal, Pak. Buset, beda Iya, itu. benar. Kalau Pondok Indah Sekarang mah berapa sih 300 mahal kali banget. satu lapangan? Satu Pondok game. Cabe Iya. ya kita hitungannya satu flight itu, satu flight. Iya, satu Itu flight, 18 hall. 18 hall. Itu sekitar green fee ya istilahnya. Itu green fee-nya 400-an lah, 400 sampai 500. 400 sampai 500. Itu belum caddy. ngetip, caddy. Kasih tip Kedi ya? Iya, belum caddy. Buset. Kedi berapa tuh kan? Dikit gopek kali ngasih tip ya? Enggak, Nggak caddy juga. 300. Oh 300. 300. Gue belum pernah lagi main golf juga sama sekali. Maksudnya kayak Gua tertarik. Gue juga belum. Paling driving doang. Mukul-mukul aja. Tapi yang satu lapangan tuh gue. Turun belum pernah turun. Iya beda feel-nya. Beda pasti. Iya sih kata orang gini, lu nggak usah driving, lu langsung aja kejebur. Karena lu pasti akan bisa sendiri katanya. Betul, feelingnya beda. Belum car itu. Oh iya Ini. benar. Oh, Bagi. Mobil bagi. Iya, car. Itu berapa? nggak termasuk ya? Belum. Oh. Belum termasuk. Udah. Kedi udah. Kedi belum. Kedi udah. Heeh. Kedi udah. Jadinya belum. Lu pengen jadi Kedi. 300 Kedi. Jadi 300. Bagi nih bagi. Oh, ada lebihannya, Be. Yang itu hall 19 tuh kalau. Ya ini ngomongin soal Kedi nih. Salah satu temen gua nikah sama Kedi cewek. Jadi ternyata yang mereka punya kayak organisasi gitu ya, kayak mereka tuh kayak harus sama nih mobilnya. Emang iya? Iya, mobilnya Brio putih. Masa sih ah. Oh, yang bener lu, Bujot. Nah, lu ke Sentul deh, lu main lihat lu ke lapangan golf Sentul. Banyak lapangan di Sentul. Iya. Ada Pokoknya tiga tuh sentuh. ada Brio putih tuh Pasti Kedi. Kedi cewek itu. Berarti janjian beli mobilnya. Iya. Masa sih Jut ah lu Ya, lo cek kayak serius gua nggak bohong. itu Kedi. Kedi. Kalau LC Terus? LC. Kagak ada golf di LC. Enggak kan itu Kedi. Kalau LC mobilnya apa ya? Perkumpulan. Merah. Kuning ya? Tuh. Brio kuning. Arija pernah jadi LC. Lascal kan maksud lu? Lascal. Lascal. Ya. Dia pernah jadi backing vokalnya Lascal. Backing vokalnya LC dia. Backing vokalnya Lascal. Enak banget nyiriin orang ya. Kedi Brio putih, LC Brio kuning. Tapi ini kenyataan, gue tuh tadinya nggak percaya. Gue nggak percaya tuh tadinya. Fit. Terus begitu teman gue main golf, terus ternyata dia, gue kan nggak tahu ya, istrinya tuh bekas Kedi. Terus ngobrol-ngobrol Jod, wah itu mobil lagi ada pameran gue. Banyak Brio putih Ada semua, 5 jajar. biji 5. putih semua. Lo tau nggak tuh, sama kayak mobil bini gue. Gue diem gitu, emang kenapa? Itu mobil LC. Siapa tuh? Apa? LC Gisi. Emang bener iya Brio LC Gisi. Lu enak ada minum, gua gak ada nih. buat menghindar gua gak ada minum. Enak banget habis salah minum. Gua begini. Enak banget lu toh. Buang muka minum. Kedi. Iya, maksudnya mobil LC Gisi tadi. Anjir. Itu salah satu menaikin apa ya, penjualan mobil Honda dong menurut gua. Oh iya. Semua putih, mereknya sama. Tapi nggak tahu sih. Pasang bendera juga kali gitu. Bendera lobang. Pakai strobo, depannya pakai strobo. Pakai bendera segitiga. Kalau belakangnya stiker We Are Happy Family. Tapi lumayan loh, mereka tipnya gede-gede. Ya kan? Iya kalau rajin mah iya, Gua Pak. belum tahu nih. Iya, ini menurut gua Gua harus cek juga nih kebenarannya nih. Iya, lo tahu teman lo yang suka golf ya? Banyak loh. Banyak. Ya, lo tanya deh yang Tapi kalau nggak main. ada temen gua Kedi, nggak ada. Iya, bukan Kedi, maksudnya Jadi gua nanya yang suka main golf. Iya. Kan mereka belum tentu tahu, Jod. Ini aja lu tahu karena kebetulan temen lu istrinya. Iya, gua aja nggak tahu Tuh, kalau ini ada dia main komunitas golf aja nggak tahu. mobil Kedi. karena kalau penuh nih kata disentul, ya kalau parkirnya penuh nih, ya dia misal-misal nih, tapi sama Pasti jenisnya. ada.
Ada yang bareng nih, kan pagi-pagi jam 5 udah pada datang tuh. Iya, Orang mereka balap datang kan jam 6, duluan. ya kan? Iya, jam 6 jam subuh. 7 tee off-nya. Mereka udah briefing tuh. Mereka pada nyampe tuh, putih semua. Baru tahu gua ternyata ini. Keren kan? Fakta ini ya. Berarti Iya, emang ini salah satu pengetahuan olahraga yang Langka. pride-nya lumayan ya. Gak apa, alatnya mahal. alat mahal. Karena emang biasanya ini buat membangun relasi kan, bisnis. Ya, Businessman rata-rata gitu. biasanya. Lu ada berarti kalau main golf juga bawa ini relasi juga. Enggak, Lu sendiri aja. sendiri aja gua. Karena masih belajar gua kalau udah sampai sama yang bos-bos itu serius-serius mainnya. Serius ya. Oh, Turnamen gitu lu Belum pernah. Fun turnamen gitu Fun kan turnamen banyak belum tuh pernah. anak-anak teman-teman pada main golf seru-seruan doang. Belum Gede- pernah. gede deh, mobil gitu. Hadiahnya, Kalau iya. hole in one ya kan. iya. Ya kan? Gue pernah yang tuh rumah, hadiahnya. main di acara golf ya. Perform itu hadiahnya gak banget Pak. Mobil, hadiah door prize aja bisa jam mewah. Gila. Kayak tag hour gitu atau apa. Rolex gitu ya. Iya, jam-jam mewah tuh buat door prize. Kalau hadiah ininya lebih mantap lagi, mobil, motor. Hole in one aja tuh kalau Hole in one ada lagi ya ada lagi hadiahnya. hadiahnya 10 juta, 20 Duit juta ya? biasanya. Anjir. Emang olahraga mahal ya. Mahal Pak. Makanya itu biasanya buat bisnis. Karena kan buat ketemu Relasi. mau pitching atau Pitching, apa. ya. Proyek. Proyek, tender. Saling ngobrolin. Ya sekarang kan ada jasa ini juga. Lo sewa motor. Motor Harley buat untuk motor Harley bisa disewain. Sekarang kan gitu. Selain golf untuk orang-orang yang ini ya pembisnis ya, yang nggak punya motor-motor besar, ada jasa sewa itu. Bisa sewa Harley. Harley. Warna putih juga. Sekarang kayak gitu. Ini pengetahuan otomotifnya mantep ya. Dan apa list-list komunitas aneh. Komunitas mobil caddy. KMC. Kalau kuning, Kan dari mana? KMC apa tuh komunitas mobil caddy? kalau kuning LC katanya kan. Iya. Itu nyewain Harley buat dipakai untuk Untuk meeting relasi. Kalau biar sesama buat naikin moge. yang Enggak dong. enggak juga. Angin lah. Kenapa? Udah, Jadi proyek kita itu. Repot banget ya meeting di atas motor ya. Enggak kedengeran. Pakai Sena juga tetap. Tapi itu dari dulu emang dilakuin orang kan. Iya semua. Kayak artis-artis juga banyak yang sewa Alphard untuk naikin harga jual. Anjing gue baru tahu juga nih fakta Iya. ini. Manajemen itu biasanya disediain sama manajemen. Dari lah, manajemennya buat untuk menaikkan istilahnya value. naikin value. value. Kenapa Alphard sih? Ya mungkin kan mobil mewah. Iya, itu kan standar kesuksesan. Ada jasa sewa tas mewah ada. Tas mewah tuh gue pernah deket mana tuh jalan deket Masjid Al Azhar tuh namanya jalan apa? Mabus besar. Dekat Dari situ Al-Azhar. kan oh, Jalan apa namanya itu? Kairo. Hang di Tua, Kairo, Hang Tua. Kairo. Hang Tua. Oh iya Hang Tua Paun. Dia di Oh, Paun. situ ada rumah toh. Itu dia nyawain tas LV apa buat cewek-cewek ya. Mau jadi tas, jam, semuanya ada. Jam-jam mewah. Jam-jam mewah. Ini buat ketemu orang kali ya. Nah, itu. buat meeting gitu. Meeting. Ya. Biar lo upgrade, Upgrade. terlihat meyakinkan. Apalagi kalau ada acara sosialita yang Ya. ya kan, tasnya. tasnya. Padahal baru jadi skuter kan, selebritis kurang terkenal atau stiker selebritis tidak terkenal. Tapi kalau udah pakai tas LV ya gitu, Buat Ya, naikin untuk- harga iya, buat- itu. Biar terlihat meyakinkan. lah. meyakinkan. Iya, tapi itu basic sih, Basic basic yang gue pelajarin juga waktu di entertain gitu. Begitu ya. Begitu. Tapi dulu gue sering apa adanya aja gitu. Emang beda sih emang. Makanya lu gak maju-maju kali itu kali. Iya, makanya. Bener Pak, ketemu klien masih naik motor gitu ya kan. Makanya murah. Tapi Vespa lu udah lunas kan? Ya? Vespa udah lunas. Ya? Lunas, tapi pajak mati. Anjing. Enggak lunas. Iya sekarang Tapi menjaman. kalau penyewaan tas gue pernah dengar, tapi baru kalau yang mobil caddy gue baru tahu tuh. Gue juga baru tahu itu. Apa yang Caddy? Iya, mobil caddy ternyata. Oh itu sama emang mereka dia berani karena pendapatannya dia tuh sebulan. penyewaan Harley gue juga baru dengar nih. Pendapatannya dia si Caddy ini, cewek ini sebulan sampai mencapai 30 juta. Itu mereka dari tip ya. Tip ya? Dari tips. Iya. Ya tergantung gajinya. kerja kerasnya yang gue bilang bener. itu. Padahal dia ngekos gitu kan, atau enggak dia
di rusun tempat tinggalnya. Iya, Tapi kan dia berani. Iya, kerja keras tuh dilihat dari selama flight ya. Maksudnya dia tipe yang rajin atau enggak. Misalkan kan semua enggak pro ya, ada yang mukul, Iya, ada yang betul. mukul Dia masuk dalam air. telaten, ya Nah, kan? dia mau enggak nyebur air. Dia tahu. Loh, iya Pak. Kalau dia rajin dia bawa snorkel, Pak. Dia Tapi kalau mau dapat bonus gede lagi toh, dia jadi eceng gondok. Sampai subuh tuh dia eceng gondok. Jadi tipnya gede Pak, kalau dia sampai mau nyebur nyari bola gitu tiba-tiba tangannya dapet Pak gitu ya kan. Gede tipnya Pak. Tapi ada juga yang emang baru masuk semak-semak aja nggak mau dicari. Nggak mau. Kita kan main golf kan bola dihitung Pak. Bola kan modal sendiri. Oh, kita ingin sendiri. Bola bawa sendiri dan bola golf tuh mahal. Mahal. Jadi kalau nyebur air masuk semak-semak nggak ketemu kita rugi. Iya. Makanya kalau Kedi yang rajin tuh bola kemana aja dikejar sama dia. Mau naik ke pohon kelapa kayak. Bentar Pak. Ada yang sewa Yang hijau, Mbak, yang hijau. Buat obat. Iya. Lantai hijau. Kadang udah tinggi banget. Bentar Pak, saya sewa monyet dulu Pak. Monyetnya nyari bola. Itu pakai duit TKD sendiri tuh, sama monyet. Repot banget nyewa monyet. Halo, ini tempat penyewaan monyet. Mari dong sini. Jasa buat ngomongin bola golf berapa ya, Pak? Sewa monyet. Buat ngambil bola golf. Sewa monyet. Halo, apa benar ini penyewaan monyet? Ya cicilan-cicilan nih, taruhlah gaji 20 sampai 30 juta pendapatannya dia sebulan nih. Dia nyicil mobil sebulannya apa 3 tahun apa 5 tahun ya berapa Pak ya 3 jutaan ya masih ketutup. Enggak, gue baru tahu ini ada mobilnya udah sama semua itu. Emang nggak boleh dia punya. Ya gue nggak tahu. Ya katanya begitu. Brio putih. Kayak mereka kompak gitu. Lo Harley dia nggak tahu kan? Gue percaya. Udah pokoknya gini lo kalau ke tempat golf, Ya, kalau dia aja nih yang udah pasti main golf, kali aja dia iseng. Mobil kamu emang bener Brio putih? Iya dong, dia bisa nanya ke tapi dia ini yang lagi Tergantung tempat golfnya. Kalau gua pondok disentuh. cabe kayaknya Mio putih. bangsa Brio putih. Ya. Kalau sentul mungkin karena green fee-nya mahal. Jadi Mio putih. Kayaknya kalau pondok cabe Mio putih. Kalau warna lain dimusuhin. Kok kamu Mio-nya merah? Gak usah kamu gabung sama sakit kita. perut lo bangsa. Gak usah gabung sama kita kamu. Saya udah Putih naik. dong, putih. Saya kamu 125 apa 150? Udah di upgrade. Masih karbu nggak? Apa udah injection? Nanti kita bone up bareng, bone up. Pakai velg kamu pakai velg bintang sama velg atas kelatak. Pasangin keranjang dong di depan. Buat belanja ke Pasmod. Hai. Pasger. Pasar seger. Hijau punya putih. Berarti lo kalau kerja di rumah ya Fit ya? Di rumah, banyakan di rumah. Lo bikin nulis apa ya? Iya, makanya gue jadi orang yang kesepian sekarang Pak. Kan anak 2. Apa? Beda. Ini kesepiannya Ini beda. kesepian dalam konteks. Konteksnya berbeda. Makanya gue suka iri sama orang yang punya podcast Pak. Emang lo gak punya podcast? Gue nggak punya podcast. Gue ngerasa nih sekarang nggak punya podcast sama dengan nggak punya teman ngobrol. Iya kan? Karena lu sering di rumah. Karena gue sering di rumah. Nggak ngobrol sama istri juga beda kan konteksnya. Ngobrol sama istri gimana? Gue ngobrol sama yang bermasalah gimana? Waduh. Colongan terus dari tadi nih si anjing. Sebelum berangkat kayaknya nih dia colongan mulu tadi. Gak, maksudnya masalah rumah tangga kan ada aja namanya orang Pak. Ya makanya kan beda konteksnya. Kan kalau mungkin ada yang bilang orang kan ada istri lo di rumah bisa ngobrol. Iya bisa, tapi kan konteksnya berbeda nih kesepian yang dibilang sama David. Terus ada anak lo tadi lo bilang. Ya, konteksnya berbeda nih kesepian yang dimaksud David. Maksudnya ada temen yang buat berbagi sesama suami, sesama ayah, sesama laki-laki gitu. Iya sih. Dia. Tapi teman lo gak ada yang main gitu ke rumah? Aku lagi nongkrong sini lo ya rumah gue gitu. Ada Pak. Serius itu kan deket-deket rumah lo kagak ada anak-anak. Iya. Emang lo asli kan orang sini kan? Iya benar. Maksudnya- Orang bapak-bapak komplek gue aja nggak guyup.
Oh, Paguyuban ada tapi nggak guyub. paguyuban tapi nggak guyub. Itu gimana Paguyuban konsepnya? ada tapi nggak guyub. Paguyuban tapi nggak Ada. guyub. Iya. Tapi Tapi nggak ngumpulnya aktif. 17-an doang. Iya. Oh, ngumpulnya. Keluar Sholat rumah Jumat. tuh semua. Sholat Jumat pasti keluar ya. Begitu Selebihnya udah enggak. biasa mau sendiri-sendiri udah. Mereka nggak bermasalah kali rumah tangganya, Pit. Ah. Jadi mereka Salah Pak, mereka pada kerja. jadi lebih berasa ya. Gue lebih beras. Sementara mereka sebenarnya pengen juga sih. Tapi gue kerja. Bukan komplek gue yang sepi, gue yang di rumah mulu. Kapan gue nongkrongnya, gue kerja. Jadi gue yang paling sering lihat komplek sepi gue karena gue di komplek mulu. Udah belagu tuh ya. Iya. Kerja. Kalau pagi-pagi ngopi, ngerokok, kerja. Begitu udah pada kerja semua. Hampa. Ya elah. Tahu gitu gue ikut kerja. Lo pengen nggak kangen sih, pengen kerja rutin gitu? Kayak siaran gitu ya. Iya, ke siaran yang tetap lah gitu. Rutin. Rutin lah. Gue orangnya gampang bosen. Sagittarius kan katanya gampang bosen. Oh. Gimana? Kalau Ja? zodiak nih. Menurut zodiak? Arija. Mana? Arija nih kalau zodiak. Gimana Sagittarius. aja? Sagittarius tuh gampang bosen. Gampang bosen. Karena dia punya jiwa petualangannya tinggi. Petualangannya tinggi kan dia. Jadi dia tuh untuk stay di satu tempat secara lama tuh dia susah. Dia butuh pengalihan. Dia nggak yang bisa lain kayak lagi. comfort zone gitu, nggak bisa. Nggak bisa, dia butuh tantangan baru. Dia Apalagi Sagittarius. Suka satu mulut. Apa? Suka satu apa? Jadi omongannya udah itu aja gitu. Iya kalau udah Apaan sih? Kalau AA gitu ya. AA, BB, Saklek. saklek. Oh, saklek. Apalagi bintang. Yang lo ingat. Gak bisa dipercaya. Saya percaya. Berarti semua yang tadi dulu ngomong bohong. Dari pertama gue ngomong. Termasuk dari yang gue nongol di Pak Eri tadi kemarin. Udah bohong gue. Episode kemarin ya. Itu kamu frase doang. Cloning AI. Iya Pak Eri Mamur gue juga bohong. AI itu. Bukan gue itu. CGI. Ya intinya gue itu dah. Ini aja di stand up aja ibaratnya. Stand up ngerasa mentok. Ya nulis, ada untungnya ada aja pelampiasannya ketika gue memutuskan untuk keluar dari zona yang udah nyaman, diganti rezekinya gitu, alhamdulillahnya gitu. Iya. Lu komunitas apa sih dulu? Dari mana sih lu? BTS, Bintaro, Tangerang, Itu Serpong. namanya BTS. BTS. Masih itu aktif mereka ya? Sekarang jadi udah BTS-nya udah nggak aktif, udah misah-misah Tangerang sendiri, akhirnya dibikin Tangsel sendiri. Tangsel sendiri. Tapi dulu Lu awal-awal sih ya? awal-awal foundersnya tuh BTS. Berarti udah gak pernah ngumpul sama anak-anak? Udah nggak pernah, udah mencar-mencar, udah ada yang jadi sales mobil. Hah? Iya, Brio. Brio putih. Sales Brio putih. Toyota. Oh Toyota. Mencar, udah ada yang jadi manajernya Denny Caknan. Siapa ya? Ada Aprizal namanya. Itu satu komunitas tuh. BTS. Sekarang Yang masih stand up kayaknya cuma gua dah. serius loh? Di si BTS itu? Enggak deh, ada beberapa deh. Tapi yang nggak banyak Yang masih konsisten ya di stand up ya? Secara persaingan kan banyak ya sekarang ya. muncul terus. Gila men, parah banget gue lihat. Terus Ya, baru. siapa lagi gitu, siapa lagi. Ya udah gitu yang tua-tua juga nggak pensiun Pak. Iya, yang tua pun kan masih aktif semua. Pak, pekerjaan yang nggak ada pensiunnya pelawak Pak. Iya sih benar. Kita ngelawak sampai meninggal. Betul. Iya kan? Iya. Sampai udah nggak bisa napas gitu tuh, selesai. Tinggal dibayar apa enggak gitu aja kan. Iya. Lah iya. Pelawak mah sampai meninggal. Iya, kalau nggak dibayar kan ngelawak di rumah, tongkrongan. Tapi tetap dia kan yang namanya Terus udah ini kan. jiwa yang lawak. Iya. Badut jadi badut terus. Lawak. Soalnya gue kalau stand up lumayan gue ngikutin banget. Dari kapan? Dari pertama kali ada stand up 2010. Iya, enggak kan Oh, dia. season Antoni masih pertama. rajin loh. Rajin ketemu sama anak-anak stand up tuh motoran. Ya kan? Makanya gue banyak kenal. Banyak kenal kan. Dan sampai sekarang akhirnya tetap nggak tahu kenapa sama anak stand up yang baru-baru pun jadi kenal gitu. Iya. Lu nggak mau coba stand up? Dulu kan gue sering open mic awal-awal. Oh iya. Iya awal-awal. Coba dah. Heeh.
Penonton. Kok lain ngomong ya? Facebooker itu mah. Woi penonton. Woi penonton. Kalau komik lah gitu. Gua heran ya. Oh iya. Gua heran tuh. Gue bingung ya. Gue bingung ya. Kenapa ya orang gitu? Iya. Pasti Bingung dengan ya. keresahan dia. Coba David lo. Gua Stand up. ya Allah. Gua tuh dulu 2010-2011 pertama kali ngeliat stand up itu ini Comedy Cafe, dulu masih ada Comedy Cafe. Oh iya. Itu si Panji tuh. Bukan, itu Ramon. Oh Ramon. Itu Ramon. Ramen. Tuh lagi sering di situ. Ini kayak apa sih stand up comedy? Gue lihat pada open mic, anjing seru juga ya. Hah? Di Kemang. Iya, tempat ada di kafe Semang. Iya, di kafe Semang sempet. Gue di Kemang tuh. Sekarang jadi lapangan futsal itu. Oh iya benar yang Kemang yang itu kan? Iya. Itu. Ujung. Belokan jalan kecil. Yang tanah TNI AD lah itu. Iya, betul. Yang Iya. tiap berapa tahun bongkar jadi apa, bongkar lagi. Jadi sekarang jadi lapangan futsal tuh, lapangan bola. Bukan futsal apa? Mini soccer. Dari soccer. Iya, Lu situ udah sering datang ya? berapa kali ngeliatin, anjing lucu juga ya. Apa maksudnya hebat juga ya. Sendirian di depan. Mental lo itu. Gila itu, sendirian loh dia. Ditonton sama banyak orang. Masih se-raw itu kan, maksudnya belum ada teknik. Kalau makin kesini kan ada teknik ini namanya ini namanya ini. Oh, kan gitu sekarang? Nah iya kan sebenarnya itu semua teknis Jod. Iya. Jadi Penulisan tuh teknis banget. Dia skrip sendiri kan bikin Ada sendiri. istilah-istilahnya, ada callback, ada apa. Gitu. Kalau dulu tuh gimana caranya lu bikin penonton ketawa selama lu berdiri itu sekian menit. Tapi lu sering di Kompas TV ya dulu ya? Iya. Iya kan? Lu jadi juri juga saat itu. Lu suci berapa ya? 5. Suci 4. Kucing. Iya benar. Makin susah, makin kesini stand up makin susah. Gila, Kalau dulu kan awal-awal orang penasaran sama seninya. Betul. Jadi orang nggak peduli siapa yang manggung. Betul. Tapi event stand up pasti banyak Pasti orang rame. nonton karena orang penasaran sama seninya bukan sama orangnya. Betul. Nah sekarang udah di masa orang mau nonton stand up udah milih Siapa orangnya. nih? Kalau Karena masing-masing punya pangsanya. Gue suka gaya komedinya si ini. betul. Kalau gue sukanya sama si ini. Karena masing-masing harus punya ciri kan. Gitu. Gila sih stand up tuh. Ya itu tadi ya. Jadi gue bingung nih ya. Mau hooker nih. Di roasting. Apa cliffhang? Aduh anjing. Lu dulu terjun gitu pertamanya gimana? Enggak betul. Gini Nggak kalau salah sih, kalau iya, udah nggak gini. salah. Ada yang gini, ada yang kaki duluan. Ada kakinya, ada ke belakang gitu kan. Ada yang gini. Pertama kali lu kejebur, awalnya gimana? Nyebur ke situ. Gue udah sering, maksudnya ya gue ceritain lagi ya. Maksudnya Iyalah, kan gua belum pernah tahu. iya, kan lu bisa cari di podcast lain juga. Terus di Ya udah. di Kita nobar ya. tempel. Kita nobar nih. Podcast apa? Kita gali. Ditempel aja. Iya. Kita nobar. Potongan buat kita. Iya. Nih, Kita nonton bareng. Dulu gua ngojekin, dulu kan gue sempat ngojek. Jadi dulu tuh gua lulus SMA tuh gua nggak punya biaya Buat nerusin. buat nerusin. Dulu SMA di mana? Di Jakarta? Di sini di Tangsel. Oh Tangsel. Di kompleks Pertamina lu ya? itu Akamsi gue, Pondok Ranji. Nah terus gua ngelamar kerja tuh macem-macem, gua sempat ketipu juga loh. Dulu ada banyak penipuan yang lowongan iklan baris tuh Pak. Iya. Nah, benar. Ya, yang running kerjanya text gitu. jadi iklan baris, jadi dicari sales, Sales admin, apa gitu kan. Pas kita ngelamar, nggak taunya kita wawancara terus kayaknya kamu secara wawancara udah oke, tapi ada satu tes lagi, tes penjualan. Lu tes disuruh penjualan jualan tuh. jadi gue suruh jualan. Jadi sebenarnya lu ngejualin barang dia tapi lu nggak digaji. Iya. Dengan ini lu Nggak ada lagi dites. komisinya gitu. Nggak ada. Dengan ini lu lagi dites. Ini. Ya kan? Padahal lu Alibinya dia suruh tes. jualin barang lu Iya. secara Alibinya real. tes. Cuman gobloknya namanya kita. Iya, lagi butuh Psikologi terus butuh belum kerja ya. kan. Kompor gas, blender, Lu jualin elektronik tuh, aja lu jualin Nah, ya. gini Mas David, kalau misalkan Mas gagal jual nih, gampangnya mah mending Mas aja yang beli, kan sama juga barangnya kejual. Anjir, gila. Ketipu gua sama Lu beli modus tuh. itu Pak, gua beli Pak. Anjir.
Padahal lu lagi nyari duit ya? Padahal gue lagi nyari duit, gue beli barangnya, terus gue diterima. Tahu nggak kerjaan gue apa? Menginterview korban Orang itu lagi Ini demi Allah, gue nggak Iya. ngarang. Ada dulu Pak modus kayak gitu. Anjing, gila. Tahu lo ya, lo kamera. Korban juga jangan-jangan lo. Udah knalpot. Gitu Pak. Itu gue lulus 2007. Ya itu tahun segitulah. Tahun segitu ya? Tahun segitulah. Tega banget tuh. aneh ya. Tega ya, gila ya. Jakarta Jadi keras men. iya. Wah, gila gue masuk sindikat penipuan jadi jatuhnya. Nah itu habis dari situ. Dari situ gue cabut, cari. Gue pernah jadi kerja di KFC, Oh iya. part time. Itu gue jadi KHL, karyawan harian lepas. Tapi ngapain tuh? Kayak dewe gitu kali ya. Iya, Daily worker. jadi iya part time lah, Iya, part timer. Jadi gajinya berdasarkan hari masuk. Betul. Itu di KFC DH Pondok Indah. Wih, Legend rame dong. Itu yang rame. sebelahan sama McD. Iya, itu rame dong. Gua sampai hafal tuh kucing McD mana, kucing KFC mana. Gua sampai hafal Pak. Beda-beda Pak soalnya. Beda-beda. Kadang mereka suka nyebrang tuh gua lagi. Ini Iya. nongkrongannya beda. Waduh, Gua sampai hafal tuh. Ntar gue dulu. Iya. Dari Kapolda ini. Polda. Polres. Itu kan Pak, turnovernya yang datang makan gila situ. Iya, dan gua di dining tugasnya. Dining tuh ngebersihin bekas makanan lu semua. Jadi gue benci banget tuh buat lu semua yang pada mengambil saus seenaknya tapi nggak dihabisin. Nggak dihabisin dia sih. Belepet ya. Belepetan ya. Sekarang makanya lagi di encourage orang customer untuk membawa tray-nya dan bekas makannya ke tempatnya Iya, sendiri. itu dulu gue yang dulu kan Kalau KFC itu zaman kan, dulu enggak kan orang main tinggal-tinggal aja. malam minggu live musik Pak. Kan itu 24 jam. Iya sih. Malam minggu kan live musik. Di DH itu ya. DH. Iya, KFC Pondok Indah, Iya, Pondok Plaza Indah. 1. Plaza 1. Itu gue. Jadi gue kalau ngalong istilahnya ngalong ngalong. tuh kalau shift malam ya. Itu ya itu nungguin orang pada live musik, bersihin. Menjelang subuh baru bisa dapet colongan tidur buat sebelum ganti shift. Itu pernah juga gue alamin. Terus gue pernah lama jaga Ultradis, tau gak lo? Ultradis tuh apa? Video Easy tau? Oh, Video Easy, oke. Saingannya Ultradis. Oh, ini saingannya Video Easy. Susu Gue nggak Ultra. tahu nih Ultradis, tapi Video Easy gue tahu. Susu Ultra anjir. Gue nyewain sapi Jot. Anjir banget lu. Apa sih Susu Ultra. Lu tau Video Easy nggak? Oh iya. Nyewa-nyewain. Sewa rental. Iya. Nah, ini saingannya. Susu Ultradis. Saingannya Video Easy, namanya Ultradis. Saya tahu. Oh iya. Video iya. Easy orange, Yang Ultradis biru. Oh Bintang. iya bintang. Iya. Oh banyak cabangnya Pak. Banyak ya, Seluruh tahu. Indonesia ada. Oh itu. Gue sempet jaga rental Pak. Dulunya deket rumah ada buka kios kecil. Iya, iya. Gue jaga di situ. Terus tiba-tiba kinerja gue bagus. Gue dipindahin ke Bintaro sektor 3 yang Oke, gede. lebih gede lagi. Lebih gede sektor 3A gitu. Lebih gede lagi. Nah dari situ kinerja gue bagus lagi. Gue ditarik ke kantor pusat. Gue jadi masuk staff stock opname. Oh, oke. Masuk ke busdev gue. Jadi dari karyawan kios. Ya, naik ke kantorannya. Naik ke kantor pusat. Wah, gua dari situ gua suka nonton film. Makanya lu film ini banget ya. Awalnya dari situ. Iya, tuh. karena Lu jadi suka film. Karena lu nggak mau. SOP-nya setiap film baru datang Lu gua harus harus nonton tahu, dulu. betul. Karena Sampai gimana habis tuh, ceritanya gimana gua harus lu nyeritain jual. ke Oh orang. iya, kan. bener sih. Bu ini filmnya bagus nggak Product Mas? knowledge tuh. Oh ini gini Bu. Terus apalagi lu stock optan lagi pas di Iya. pusat. Makin tahu nih film si ini nih judulnya ini. Stock opname. Apal tuh. So, menarik sih itu pekerjaannya. Iya, gitu. iya, Menarik banget. Tuh gua tahu tuh orang yang minjem kaset nggak dibalik-balikin. Sampai sekarang pasti Tugas masih gue, ada tuh. kayaknya masih Gua ada yakin yang banget. nyelip di Masih laci. ada. Yakin Itu gua. tugas gue nelponin Pak, kan Iya. ada Tapi memori. ada Betul, lu samperin nggak sih? teleponin. Sampai lu samperin nggak? Enggak, kalau samperin ke rumah enggak. Enggak. Paling cuma sampai nelpon doang, Pak, ini mau dibalikin enggak? Dendanya iya, segini. denda. Orang kadang Nggak diangkat. cuek Yakin aja. ada nih yang masih belum dibalikin. Gila, Zaman-zaman pasti dulu lah. Ngerental tuh kaset-kaset video. Iya. Apalagi yang kesian yang mau nyewa berikutnya, Pak. Betul. Apalagi kalau nyewa film seri, Pak. Betul. Wah, Wah, iya. misalkan Iya, episode betul. nih Lewat 5, 6, 7, episode. 8-nya kagak dibalikin. Gua bentang ini anjing gitu. Bu, 8-nya nggak ada, lanjut 9 ya, Bu. Lengkap. Ya, tiba-tiba dia belokan sekarang. Terus tuh cewek Kenapa dia hilang? kemarin Kan ada bulu dibalik-balikin. ketek kan sekarang ada bulu keteknya tuh cewek. Iya kan, nyusahin orang. Iya sih. Lengkap ini. Iya. Ini kok tiba-tiba dia udah sama si dia sih?
Itu kan dulu film seri-seri film Cina apa banyak Ya, banget benar. seri. Iya, India, Cina gitu kan. Film-film seri Cina waktu itu kan. Korea banyak. Benar. Korea mungkin pas era itu Korea lagi baru. Eranya Sang Haikyu, Apa lo dia? Hang Ji Sundongnya. itu bukan yang di eskalator Pak, Sundongnya. Baru banget. Sundongnya. Sama dorong-dong. Mogok dia. Bahasa Koreanya mogok, dorong-dong. Bahasa Korea cium Sundongnya. Dari situ Dari situ dari situ Radis. Iya, Reservis, ke di kantor pusat kan. Nah, tugas gua keliling outlet. Ngecek-ngecek ini. Ngecek. Nah, gue ditugasin pertama langsung ke Aceh, Pak. Itu pertama kalinya gue naik pesawat. pakai hijab dong. Pertama kali. Lo kan nggak boleh. Itu perempuan. Perempuan. SOP-nya lo sana harus pakai hijab. Kudung lah. Kerudung, minimal. kerudung. Minimal Iya, tapi kudung. ada yang menarik memang ceritanya. Nah, Itu pertama kalinya gue naik pesawat. Nah, orang Betawi pertama kali naik pesawat diantar 2 mobil. Iya benar. pasti. Kayak mau umroh. Benar. Padahal lo ke Gua Aceh mau doang. kerja gue. Kerja, doang. tapi memang begitu budayanya kan, Iya. kultur. Iya, gue ngalamin tuh pesawat udah terbang mundur lagi karena Madonna! Gimbal, berarti lo gimbal. Bawa ayam, lo bawa ayam. Ngamen di bis. Bagus. ulangkan saja aku pada ibu. Anjing tuh film ya, nggak terbang balik lagi ngek. Pesawat bangsa. Rambutnya digimbal. Donor rambutnya digimbal. Iya. Ngamen di bis anjir. Madonna! Mundur. Itu ceweknya siapa sih bule itu? Mas Donald. Mas Samo. Mas Dono. Mas Dono. Ada saudara kita kan dari Amerika. Mau datang kan? Sama lu, berarti lu gini nggak? Dada. Tangga pesawatnya nggak ada. Tangga doang. Wah! Dada. Woi, awas tangga. Tangga. Ya terus, lu dianterin nih. Itu rame tuh yang nganterin ya? Rame, diringin mayoret juga kan. Iya kan? Yang kan waktu itu, iya kan Indro sama Kasino ngeliatin rock yang pada ketiupan. Iya kan? Iya kan Pak, yang pas nyambut Madonna itu tete. Kena. Itu di depan lagi anjing. Di depan. Iya kan? Aduh, ya Aduh. Terus sampai Aceh gimana ya? Lu tugas lu ngapain? Ya gue namanya Metik ganja. bikin dodol Aceh. Namanya orang Betawi. Heeh. Betawi kan betah di wilayah itu benar. Pak. Betul. Iya. Jadi Betawi itu punya Langsung mental. homesick ya. Heeh. Keluar Nggak daerah bisa jauh homesick. Iya. Gue langsung ditempatin jauh ke Aceh. Itu benar-benar gue mendarat di Banda Aceh. Itu gue cuma dibekelin alamat sama uang saku lah. Uang saku kalau misalkan habis di repeat. Gue mendarat di Banda Aceh. Sisanya gue jalur darat. Oh masih jauh? Iya kan gue setiap kota ada outlet Pak. Enggak, gue pikir lu di Banda Acehnya Oh, doang. enggak, Di Banda kota Aceh. doang. Kota besarnya doang. Kota, ya kan pesawat cuma di Banda Aceh kan. Iya. Tapi lu tetap ke kota Harus muter kecil-kecilnya. rolling. Iya, gue dari selesai Stock of Name Banda Aceh, gue lupa urutannya ya, tapi gue ke Lok Sumawe, Ya pokoknya ke kota-kota iya, lainnya. ke Biren, Iya. Sigli, Tapak Tuan, Melaboh, Kuta Cane, itu gue semua Muter tuh ya? sampai ke Medan. Dari Medan gue baru balik Jakarta. Oke. Itu berapa bulan di sana? Sebulan. Sebulan. Itu bener-bener baru kerja jauh tuh gue. Gila. Itu gue ngalamin yang lagi naik L300 antar kota antar provinsi gitu, tiba-tiba di hutan asnya patah. Aduh. Berhenti, ya udah kita diem sampai nunggu mobil berikutnya. Mobil berikutnya Lama lewat itu. pun penumpang yang muat Iya. aja dimasukin. Itu lagi zamannya agam loh. Iya, itu kan setiap bukan setiap ya. Sering banget gue lewat pemeriksaan. Iya, diperiksain. Dan gue ngalamin satu L300 sama ular kobra.
Hah? Ada yang bawa maksudnya. Ada yang bawa di Oh, dalam bawa. styrofoam. Jadi gue ngobrol. Iya Enggak, Pak, ini beneran nih masuk. L300 Pak, gue duduk paling belakang Pak. Ini kan bagasinya nih. Iya, L300. di situnya Iya. bareng-bareng. Ada Itu kan ada Cobra styrofoam tuh. putih tuh. Betul. Gue ngobrol sama sebelah gue Bawa gitu. apaan, Gitu. Dari mana Mas? Ya dari Jakarta. Oh pantes mukanya. Beda. Iya, maksudnya kayak pendatang. Iya Mas, saya kerja gini-gini. Mas ngapain ya? Saya biasa Reply. udah Iya. bolak-balik sini gitu, nganter barang juga. Gue enak aja Pak, gue senderan di belakang gitu kan, senderan gitu. Kayak bahasa Oh iya, terus dia bilang nganter barang, emang apaan Pak? Ular katanya. Ular apa? Kobra gitu, di mana? Dia Itu suka yang Mas ya, senderin buat katanya. Itu lo nyender nih. Ularnya juga lagi nyender. Ada Lu cuma dipisahin Kata styrofoam gue, itu doang. enteng banget ngomong ular kobra, itu Mas lagi senderin ya. Ya Allah, itu gue senderan ngalamin juga Pak. tuh. Kalau di film nih styrofoam, ini pala lu, pala dia lagi. Dia lagi nyender sama-sama nyender. Sama-sama nyender. Berarti posisi lo lumayan David kalau udah dikirim ke daerah sih. Harusnya sih udah, maksudnya itu kan udah level yang kerja di kantor pusat, Iya kan? gajinya juga lebih tinggi. Tinggi. Nah cuman selesai dari situ, ya itu tadi yang gue bilang, mungkin karena mental Ya, ya, Betawi gue ngerasa, Nggak bisa nih gua wah jauh-jauh, berat nggak nih, jauh itu nih. baru Aceh, gue belum Iya. ditugasin ke Papua. Betul. Pasti Gua ada langsung nyerah. kesempatan itu kan. Gue langsung nyerah Pak. Jadi pulang dari situ nggak lama gue ngomong ke atasan gue, kayaknya gue nggak bisa deh, gua bilang kayak gitu, nggak bisa lanjut karena berat Pak kerjaan gue stock of name itu Iya, kan iya. Pak, nyari kesalahan orang. Betul. Itu kan detektif kita, Betul. dimusuhin orang. Betul. Oh gitu. Iya dulu di outlet ya itu banyak ya. mohon Iya, maaf ada kan, aja lah yang aja kan nakal. orang- Yang karyawan yang culas gitu. yang Nakal-nakal. istilahnya Wah, nakal. barang nggak ada nih. Iya. Gitulah. Jadi gue abis itu gue nggak nyaman aja. Iya, gitu. iya. Terus akhirnya dari situ Akhirnya gue cabut kerja serabutan lah, ikut teman-teman yang punya IO, gue jadi nge-crew gitu. mulai serabut lah. Mulai serabutan. Sampai saat gue, oh ya itu Ultradis menghasilkan motor, Oh, kredit motor Jupiter siap. Jet. Jupiter Jet. yang Jupiter ya? yang Komeng burung tuh, hantu, iya, iya. yang lampunya kayak Lampunya burung gitu, hantu, iya, kayak bener. buuk, kepala buuk istilahnya. Kepala orang. buuk. Jupiter Jet, itu gue kredit tuh, DP dari situ tuh dari Ultradis. Nah punya motor itu, bingung nih ngapain lagi, akhirnya gue ngojek. Ojek. Pak. Oke. Awalnya Udah cuma- online tuh apa? belum, opang? jauh sebelum itu. Konvensional Masih konvensional. Ojek pangkalan. Tapi gue malu Pak. Maksudnya gue ngojek kalau gue mangkal, gue malu. Oh, jadi Karena gue masih punya rasa malu, karena kalau gue mangkal ketemu temen, kelihatan. Iya. wah Itu David ngider nih. ngojek nih gitu. Akhirnya gue ngider aja. nyari nyari Langganan? langganan per anak sekolah. Jadi seberang rumah gue tuh ada komplek Heeh. antar jemput sekolah, AJS, Iya. antar jemput sekolah. Aja. Angelo kalau dia Angelo. Ya, malamnya AJB, antar jemput biduan. Angelo, antar jemput lonte. Kalau bukan Angelo. Janji loh. Iya. Iya, gitu. Jadi Antar gue jemput sekolah. ada langganan tuh. Ah, Nah terus sampai pada saat temen gue kerja di media komunitas Bintaro, Kicau Bintaro namanya. Kicau Bintaro. Majalah tuh. Buat Majalah. yang tinggal lama di Majalah. Bintaro tahu tuh. Itu legend. Majalah buat burung-burung. Bukan. Kan kicau. Enggak, beda. Kenapa namanya kicau? Majalah ini kayak majalah. Karena Bintaro mostly nama jalannya kan nama Oh benar. Iya iya iya, Itu kesana punya arahnya. Jaya punya itu. Iya, Nama Jaya. Dia punya majalah komunitas. Nah ada wartawannya teman gua. Dia sering ngajak gua liputan. Oke. Karena dia nggak punya motor. Akhirnya dia nyewa lo. Tepatnya karena dia nggak bisa Jadi naik langganan. motor. Iya iya iya. Halo jadi Sering dia ada. Iya, mau gua Jadi antar-antar drivernya dia gua ada. aja deh. Ya, Gitu. sekalian buat Bukan, liputan. Pak. Lumayan. Di situ gua kenal Soleh Solihun karena Gara-gara itu. premier film. Dulu kan dia Rolling Stone. Iya, betul. Udah Iya, lama iya. sebelum stand up gua kenal karena gua sering ketemu di premier film. Oke. Tuh, terus tiba-tiba ada liputan komunitas stand up komedi Oh. di Coffee Toffee Bintaro, Oke. sektor 1 tuh yang tendensis banyak distro Iya. tuh. Di situ liputan. Nah, gua nganter. Temen gua liputan, gua nonton. Lu nonton apaan sih ini? orang ngelawak sendiri. Gue juga pertama kali ngeliat apaan sih? Ada yang lucu, ada yang kagak. Iya, Nah, betul. ketika ngelihat yang lucu, wah keren. Keren. Ketika ngelihat yang gak lucu, wah gua lebih bisa nih dari dia. Terus. Muncul rasa Tertantang. Iya, iya, Ah, tertantang. Oh, gua sering lah ngelawak di Iya iya iya. tongkrongan. Gitu. Iya iya. Badut tongkrongan istilahnya zaman sekolah Betul. ya. Nah, gue nyobain akhirnya. Nulis tuh. Apa langsung ceplos aja? Iya langsung Awalnya. jebur aja. Ini bawain jokes-jokes yang udah ada di internet.
Awalnya gitu. Referensinya lo itu. Cuman gua yang nggak udah tahu. ada aja, iya. Joke telling namanya itu. Iya, joke-telling. Iya, itu anekdot Pak. Betul. Yang ustad gimana pergi ke neraka Iya, gitu iya. ya kan. Ya pokoknya anekdot yang udah Dosanya umum lah. apa ya gitu-gitu ya. Ya yang di pesawat ada orang Indonesia, orang Ya, Arab, orang Amerika. ya, betul. Kalau dia Beda-bedanya, kehilangan betul. jam nah yang gitu-gitu. Iya itu. Anekdot. Ya, cuma bawain itu aja. Iya, Jokodian Ya, kalau Jokodian kalau sekarang istilahnya. Istilahnya gitu. Benar. Gue bawain itu. Garing Keren. gua. Garing gua. Gagal ya bom ya. Iya, karena ya salah formatnya. Iya, ternyata Untungnya nggak sesimpel itu. Iya. Ada penulisan di situ. Untungnya seniornya suportif semua. Gue dikasih tahu dikoreksi. Bang, bukan gitu. Stand up tuh kita nulis sendiri, Betul. keresahan Kreasi lo sendiri. Biar relate. Biar orang Lu bikin merasakan, skripnya sendiri. kena. Iya. Terus bikin premis dari keresahan pribadi. Ya dari situ ya alhamdulillah kebuka rezeki. Oke. Panggung pertama gue Sejak itulah lu nyebur. nyebur. Hmm. Panggung pertama gue inget di Tangerang City waktu itu. Ah. Itu 500.000. Itu udah secara profesionalnya. Iya. Ini belum suci tuh. Belum. 500.000 10 Masih menit. jadi komunitas aja. Gokil dong. Mantep. Iya, gue sepanggung sama Rian yang bikin Jumbo, Rian Adriani. Rian Adrian. Sama Jui Purwoto, dia lebih senior dari gue tuh pada semuanya tuh. Gue masih Rian baru- tuh suci satu. juara suci Juara satu. suci satu. Baru Rian. tuh hijau mata gue ngeliat 10 menit 500.000 Iya, anjir dulu mulai gue ya. ngojek berapa rit Iya. ini gue 500.000 Belum ganti oli. ya kan gue ngojek berapa rit pak. Iya. 500.000. Sampai tuh anak sekolah sampai kuliah tuh. Kan kumpul-kumpul ya duit. Sampai dia udah kuliah. Udah kuliah. Nggak berasa. Ini gua anterin Dari SD. Iya. Dianterin sampai kuliah. sampai sekolah. Ini sekolah lu. Masih 400.000 aja ini. Belum genep gope Dia nganterin ke customer ya ke sekolah begitu. Lu udah turun sampai sekolah. Enggak, kok udah kampus gue di sana. Sampai nggak sadar udah sampai Nggak kuliah sadar, tuh udah anak. kuliah. Iya bener juga. Belum aja gope acan juga belum. Baru tuh kebuka tuh rezeki ya semuanya. Iya, baru udah gue, wah kayaknya bisa sih buat Seriusin. jadi Udah jadi apa sih rezeki lah ini ya. full time gitu, full time stand up comedian. Udah sejak itu lu full time langsung. Iya, Berhenti lu ngojek. berhenti pak. Motor masih ada sekarang. Biasanya kayak gitu-gitu nggak dijual. Nggak ada tuh. ya, udah jual Kadang-kadang biasanya. buat sejarah lu hidup gitu. Iya. kan. Rata-rata kayak gitu. Iya, nah di Betawi nggak bisa pak. Nggak bisa. Kejual aja. Betawi nggak bisa ngeliat barang ngejogrok aja. Iya, Nggak jadi duit ya kan. Daripada mati ya kan. Mending jual. Akhirnya kejual. Nggak ada barang-barang sejarah buat kita mah pak. Yang penting jadi duit kita pak. Nggak ada prasasti kita sampai pajang gitu. Nih. Dulu apa gua namanya, pengorbanan saksi. gua, sejarah gua. Nggak. Tidak ada kedekatan emosional. Kalau udah mati itu tidak ada. Ada ya. Yang penting jadi duit aja pak. Paling buat cerita dulu nih, engkong mah punya itu. Dulu. Cerita dulu. Barangnya Barangnya udah nggak buka. ada. Ini album foto. Tuh kan, engkong pakai ini dulu. Gitu. Asal buat cerita aja anak cucu. Dulu engkong punya tanah sono. Tanahnya udah nggak ada. Cerita aja yang penting. Tapi lo tanah di mana-mana dong, Fit, orang nggak tahu. Enggak semua begitu. Enggak semua begitu. Trust me. Sekat-sekat itu. Enggak semua Tanah begitu. di mana-mana. Ada di sela-sela sepatu. Itu kerak sepatu. Ada pak. Ya di mana-mana kadang. Kadang kalau main bola didengkul, kadang di betis ya kan. Udah nggak gitu. Zaman dulu mungkin. Zaman dulu mungkin. Sekarang Gua generasi terakhir yang dapat warisan pak. Itu pun gua bagian dari ibu gua. Ya ya bukan berarti kaya, nenek moyang gua kaya, cuman ya habis. Betawi mah kan gitu, anaknya kawin kasih. Iya. Anaknya kawin kasih. Iya juga sih. Kayak gitu ya. Habis. Udah habis. Terakhir gua beneran terakhir yang masih dapat rumah sekitar ya nggak gede lah 60 meteran lah. 60 meter. Sedang lah. 60 meter. Lumayan. Sekarang pasar Panjang lagi, 60 meternya panjang. ke bawah ke basement. Enggak ke bawah pak, ke bawah. Ke bawah. Sampai kecium sepiteng. Ke bawah. Sampai kecium sepiteng. Pak. Itu cium. Sebelah safety tank lagi Aku sih anjing. seneng ya rumah kamu rapi, tapi aku nggak betahnya bau tai. Kayak apa ya bau tai. Padahal emang di sebelah tai.
Rumahnya bagus nih, mau tai. Itu tiap hari berantem cuman gara-gara nuduh siapa yang kentut. Kamu kentut ya? Enggak, kamu kentut ya, bau. Padahal sebelahnya sepiteng. Kamu makan jengkol ya? Enggak. Kok pesingnya jengkol nih? Anjing. Bangsa. Anjing rumah sampingnya septic tank di Rumah bawah kamu sih bangsa. aku suka yang tapi bau tahu. Lah iya sebelah septic tank. Semuanya aku suka. Tapi bau tahu. Aku suka deh rumah Semuanya kamu. suka. Desainnya Bagus banget. Interior kamu tuh keren banget. Wallpapernya. Penataan kamu tempat tidur di mana, posisinya di apa tahu ya. Satu doang ya aku bikin gak betah. Tapi lo gak ada spesifik ya, olahraga cuman ini doang ya sekarang. Ya bola aja, bola sama golf aja olahraga. Lo bola apa? Itali? Oke. Ini ngomongin olahraga apa, Bo? Ini Ini bukan? Iya, dia Hobi. emang gitu. Maksud gua olahraga sampai ke Itali. Enggak, apa Liga Itali, apa Liga Oh, Inggris? bola Liga Itali. Juventini dia. Oh iya. Gue Centrocampo Liga Itali. Uh. Millennials kebanyakan gitu, Pak. Serie A. Waktu masih jaya-jayanya. Dik Betul. Doang, Ucok Baba. Hah? Dik Doang sama Ucok Baba. Hah, kenapa? Planet Football. Oh iya, kenapa tuh mereka? Iya maksudnya zaman Oh, zaman kejayaannya itu. kan, Oh, waktu iya, Dik Doang dan betul. Ucok Baba masih sering nongol di Sangat TV. bergengsi. Tamara Geraldine. Betul. Oh iya, benar, masih ada Tamara Tamara Geraldine. Iya, Sempat basket tapi Tamara sama Iya Iwa. betul, sama Iwa ya, Sama di Iwa presenternya ya. presenter basket, terus akhirnya jadi presenter Liga Italia. Liga Itali, sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang Liga Italia gengsinya Turun. kalah sama Sama liga-liga Inggris, lain, iya. Inggris, Spanyol. Iya. Kalah. Padahal di era 90-an sampai 2000-an sih Liga Edan Italia itu Serie A gawat. Gila. Menurut tuh ada karena kemungkinan kasus itu nggak waktu itu? Kasus Kasus suap. Oh, Calciopoli. Iya. Ya bisa jadi. Karena sejak itu menurut gua Jadi jadi turun sangat ya? berbeda sekali Iya. Serie A. Daya tariknya jadi menurun. Daya tariknya jadi menurun, dianggap Isinya ya juga semua ini berasa. settingan, lalu jadi orang udah mulai ninggalin Liga Italia. Tapi lumayan lah pemain sekarang Liga Italia tetap di klub-klub besarnya Masih maksudnya eksis ya? banyak bintang. Iya, masih ada lah. Pemain-pemain kita juga ada yang ada di Liga Iya, Italia. tapi julukannya jadi liga orang tua. Betul sih. Julukannya. Iya, iya, liga iya, orang iya, tua iya. kan. Betul. Liga apa ya? Juventus saya gue nggak tahu sekarang pemain-pemain yang Milan gitu siapa Ya, selain Inter Milan, AC Milan, apalagi sih Liga-Liga Italia itu Napoli, Ya. Lazio. Lazio sekarang lebih fokus itu servis AC mobil. Baru tahu lagi. AC Lazio. Iya? Ada servis Gua AC baru tahu mobil. gua. Ada iya toh. Lazio, bengkel AC mobil. Di mana itu? Oh, saingannya Rotary berarti. Ada Pak. Ada Lazio servis AC mobil. Baru tahu gua. Promonya gitu, Marcelo Salas pernah servis di sini. Serius lo? Enggak. Anjing gua Bercanda, Pak. cuek banget kan suka ada yang gitu pernah padahal ada tidaknya kecil banget. Iya. Pernah makan di sini tidak padahal ada huruf tidaknya ada kata tidak. Marketing kabupaten itu. Iya. Iya, yang anjing Naruto pernah makan di sini. Bangsat Naruto, anime anjing makan di situ. Dia pecinta Liga Italia. Timnas pun juga ya, berarti lu ke Italia ya? Timnas Italia. Timnas Italia. Anak lama ini. Iya. Motor Italia. Vespa. Lu nonton Vespa lu cuy. Gokil. Masih yang dulu kan yang Matic. Matic. Sama Matic. Kurang Ducati sama Moto Guzzi lo. Iya. Mahal. Vespanya dia Simple, mahal. kehebatannya Vespanya dia nih diisi bensin, Hah? terus masukin kunci, nyala, jalan. Hebatnya itu Vespanya dia. Diisi bensin, set, starter, tek, jalan cuy. Keren banget. Yang orange kan Vespa lu ya? Orange kan dulu. Dulu hijau. Oh iya hijau. Kan dulu yang nyuruh beli. Oh iya betul. LX. S. Vespa S. Iya, pulang siaran. Gue inget banget nih. Gue belum memproses tadi isi bensin. Jalan. Gak usah diproses orang gila. Apa yang diproses omongannya? Gue pulang siaran nganterin dia. Iya, cuy. ngopi di Kokas. Waktu Kokas. ada pameran. Vespa. Gio. Vespa. Aduh,
Vespa Dulu kan Matic. Matic ada S, Vespa S. Oh, Vespa S baru keluar. Hijau, yang tuh hijau tuh Iya. lagi rare banget tuh lagi. Iya, betul. Jadi dulu Pak, setiap orang baru yang masuk mari diracunin Vespa. itu diracunin tuh sama karyawan-karyawannya. Karena Lu mereka ada komunitas Lu Vespa. boleh gabung ke kita kalau lu punya Vespa. Woi, setiap orang baru gitu Pak di ininya, ospeknya. ospeknya. Kalau lu nggak punya Vespa lu nggak Jangan boleh deh. nongkrong sama kita. No, Bray salah satunya no, dia orangnya no. Dicokokin gua, buset. Gajian baru 2 kali langsung. Untung bisa kredit. Sampai sekarang masih lihat Vespa lu. Nah, yang S gue jual ganti LX sekarang. Oh ganti LX. Iya. Yang warna hijau dulu kan. Hijau cakep banget. Itu lu jual. Jarang itu S warna Iya, mana ya? hijau. Dia. Iya, yang S warna hijau, yang S hijau. hijau tuh jarang. Hijau Dove. Hijau Dove Army gitu kayak. Iya, jarang itu warnanya. Sekarang ganti apa? LX merah. Oh, LX. LX-nya yang udah yang sekarang, Yang 125. Yang Yang facelift. injection. Iya, yang facelift. Iya, yang 2021. Yang udah Facelift. Iya, facelift 2021. gue pernah punya LX tapi masih karbu tuh LX gua. Lu jual ya? Menjual-jual aja. Ini film aja mau dapat rezeki nih kagak dijual. Menjual-jual aja. STNK-nya nama bini gua. Main jual-jual aja. STNK-nya nama bini gua. PKB saya kan sama bini lu ya. Nama bini gua. Oh, Berarti sepeda udah nggak main. Sepeda enggak Pak, sepeda mah ya abis pandemi Abis udah pandemi udah ngedrop banget ngedrop Pak. banget. Itu gue beli MTB, itu lumayan lah gue nyari secondan tapi yang langka tuh. Mereknya Mongus. Oh, Mongus gila. Iya, nah gue ngerakit tuh, gue berburu frame-nya, bannya segala macem. Habis lah sekitar 15 sampai 20 juta lah. Nggak mungkin nih buat bininya David. Jangan. Jangan. Itu udah masa lalu yang Udah tahu dia. Tapi kan di tabungan masih ada yang bisa lu jual itu mau. udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Udah nggak ada. Itu gantung aja di Ada tembok. MTB 15 juta. Second Pak, second Biar kata rakit. second. Kata bangun lagi. Jangan Pak, itu masalah udah lama ntar. Masa lalu ya. Nanti keungkit lagi ya. Jangan, itu udah damai itu. Udah damai ya. Udah open manajemen saat itu kan. Udah jual juga itu jualnya. Udah jual juga. Ada lagi nggak Pit yang ceritain Pit? Apa Ini ya? yang enak sama dia nih. Apa yang pengen lu ceritain lagi mungkin? Ada lu share yang lu berbagi sama kawan-kawan Tegawati. Kan rumah lu juga nggak jauh nih dari komplek kita sini. Iya ya. Lu pada orang Tangsel semua ya? Enggak, gua enggak. Enggak ada, dia selatan dia. Gue jalan nggak. Jaksel dia. Oh, Pak Heri. Eri, Iya. di Tangsel. Lah, kan dia minggu lalu ada Oh iya, sini. sorry. Betah. Gantian. Waktu dia Oh, ya, minggu lalu kan lu nonton. Best buddy dia. Minggu ini dia nonton gantian. Dia kan selalu nyasar dianterin sama Eri sini. Ya apa yang mau gue sampein ini harus positif. Enggak juga. Enggak juga. Dari tadi juga enggak. Madonna! Positif apanya Cayono. itu? Omen, ada Jojon. omen. Enggak Ada. Positif apanya itu? Kasih nama Indro di pos. Tung. Madonna hilang. Warga semua tuh datang. Warga semua keluar. Ada yang bawa kasur. Ingat gak lu? Disangka gempa bumi. Taunya Madonna hilang. Bodoh. Bin goban gabin. Itu yang udah ke pulau kan. Mister Satu Mata. Ada Jepangnya ya. Mister Satu Mata. Itu lucu banget ya filmnya anjing. Donosang. Panas itu. Donosang. Aduh ya Allah. Jadi gaban. Bin goban jadi gaban. Apa? Bangsat banget ya film-film barat ya. Ada yang mau lo sampein nggak, Pit? Di Dufan lagi. Aduh. Apa Pit? Yang Apa monyet? Banyak monyet. Jangan pakai kostum monyet. Dikejar-kejar sama orang Jepang. Hai. aduh itu. Mister Satu Mata. Anjing. Dono Sango inget banget. Donosang gitu. Donosang. Kayak panas ya. Iya, kata orang Sunda. Anjir.
Nggak tahu ya orang Sunda, gitu dia nyamar. Bening banget. Apa Pit? Aduh, gue jadi bayangin. Orang Padang ya? Padang. Bener-bener. Ada Terus nggak taunya orang Padang. film Warkop semua. Bukan orang Padang. Nyamar jadi Jepang dia. Nggak taunya orang Padang. Aduh, gue tuh ada yang lucu juga Pak, adegan ngopor. Adegan favorit gue lupa judulnya apa. Yang Pak RT-nya cebol. Tahu Pak ya? Yang TV-nya rusak. Oh iya. Pak RT-nya menengahin. Jadi gimana sih sampai berantem? Jadi gini Pak, saya cuma gini nih. Padahal cuma saya colokin. Ledus. Diulang lagi. Ledus. TV-nya meledak juga. TV. Tai. Dicontohin ledus. Padahal kan mau nengahin dia ya. Iya. Jadi gimana sih kejadiannya sampai kalian berantem? Begini Pak. Jadi gini Pak. Tadi. Bener. Ada tuh. Aduh ya Allah. TV-nya ikut meledak. Dicontohin. Itu bangsat banget sih itu. Bangsat. Astagfirullah. Favorit. Iya. Sama Dinding Boneng yang jadi tentara. Saya hitung sampai 10. Pakai baju meledak tempat ganti baju meledak. Gak tau dia orang gila. Jadi instruktur. Jadi instruktur bangsat. Udah warkop agak modern tuh. Ya. Udah ada boneng. Aduh ya Allah Tuhan, Akbar. ya Allah. Jadi instruktur. Berarti itu untung kita nggak mati. Meledak beneran. Itu 1, 2, 3. Lagi ganti baju. Saya hitung sampai 10. Gak tau dia orang gila. Anjing. Aduh. Dia kali foto film download tuh dulu ya. Warkop DKI pas lebaran deh. Iya lebaran. Masih aja dipandangin. Apaan yang pengen disampaikan? Oh iya. Aduh. Di saat lo lagi kesepian, apa gitu. Ya, yang gue mau sampein ini terima kasih udah ngundang gue. Siapin. Karena Gimana martabak dong. iya itu balik lagi sih kenapa gue bikin special show judulnya Ayah Ikhlas. Sampai 2 volume. Ya. Masing-masingnya tuh sekitar 2 jam lebih gue berstand up keluh kesah jadi Keluh kesah. seorang suami, jadi seorang bapak. Sekarang kan banyak yang laki-laki tidak bercerita. Ya. Ya gitulah. Laki-laki healingnya di teras, Ya. kopi, rokok. Iya. Sebenarnya yang mau gue sampein, ketika lu dalam keadaan seberat apapun sebagai seorang laki-laki ya, yang harus lu tanemin di kepala lu adalah lu nggak sendiri. Lu bukan satu-satunya lelaki yang menderita di dunia ini. Gitu. Oke. Semua merasakan, semua sedang Dengan keresahannya masing-masing lah. survive dan struggle. Ya mungkin masalahnya beda, tapi gue yakin pertarungan di kepalanya sama. Semua demi keluarga, demi istri, demi orang tua. Mencari nafkah. Iya, dan ya pesan gue cuman survive aja sih. Ya. Survive aja, jangan putus asa, jangan nyerah gitu, survive aja. Pasti adalah jalannya. Iya, Amin. pasti. Benar-benar. Kalau ikhtiar ya ada Luar aja. biasa. Ya, redo, ikhlas. Ikhlas. Gitu, pasti ada aja jalannya. Oke. Itu tadi Mr. Sato Mas. Satu lagi. Oh boleh. Bebas. Satu mata. Satu lagi. Satu mata. OBC, Wan Batang cabut ya. Iya. Satu lagi yang gue ingat. Apa ya? Jadi laki-laki tuh kadang orang nanya gini, kalau misalkan lu dalam pekerjaan apapun yang resikonya tinggi ya, lu sering tanya, lu nggak takut mati? Iya. Kayak kemarin gue ikut politik praktis gitu, lu nggak takut Fit resikonya? Lu nggak takut kehilangan pekerjaan, lu nggak takut Circle pertemanan hilang. betul. Ya kan? Gue jawab gini, resiko paling tinggi dan paling berat dalam hidup gue udah gue ambil, yaitu menikah dan jadi seorang suami dan jadi seorang bapak. Jadi di luar itu lu pasti bisa jalanin. Oke. Bravo. Bravo.
Ini baru daging nih. Jangan lupa like, comment, subscribe Tongkrongan Bapak Komplek dan juga follow Instagram Tongkrongan Bapak Komplek. David Nurbianto. Rumahnya Ciuman gitu sama padahal buta aja. Anjing. ya itu nih dari masuknya udah aneh. Ayo silakan masuk. Oke. Rumahnya di bawah.